dan setiap kegiatan dalam donor darah, penanganan COVID. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat walafiat, Bu, ya, bisa menjalankan tugas dengan baik. Kemudian nanti juga menjadi narasumber Bapak Andi Aswin Manggabarani dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga rekan kami Ketua KPU Jakarta Selatan Bapak Agus Sudono yang juga nanti akan menjadi narasumber. Kemudian juga sudah hadir di sini sekitar 126 partisipan yang tadi disebutkan oleh Bang Andi dari seluruh tokoh masyarakat, kemudian juga pelajar, terima kasih Kasudin 1 dan 2 yang sudah melibatkan peserta pelajar, kemudian juga para tokoh agama, para pengurus RT RW, tokoh pemuda, seluruh warga Jakarta Selatan yang kebetulan hari ini bisa punya waktu untuk bergabung. Mudah-mudahan di awal ini 126, mungkin nanti sambil berjalan bisa bertambah. Bergabung juga keluarga besar dari Kesbangpol, ada FKDM, kemudian FPK dan FKUB. Bergabung bersama kami di ruangan Pak Agus Sudono sudah hadir, Bu, di sini juga. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya, mudah-mudahan kelihatan. Baik, bersyukur kami bisa bergabung semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dalam acara pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan, politik, etika, budaya, politik. Kemudian peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan, pemerintahan, perwakilan dan partai politik, kemudian pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan rincian sub kegiatan peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik Kota Jakarta Selatan. Semoga kita semua yang bisa bergabung, baik yang langsung di tempat ini, studio Posko 6 Kesbang, maupun Bapak Ibu, adik-adik semua yang di seberang sana, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 telah dicantumkan beberapa kewajiban dari tujuan partai politik di Indonesia. Tujuan partai politik memang perlu diatur kewajibannya, sebab partai politik harus berjalan di Indonesia, harus dijalankan dengan proses demokrasi, namun masih sesuai dengan ideologi Pancasila dan tidak bertentangan, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia. Kemudian perubahan undang-undang politik tersebut sangat mendasar sehingga dapat mempengaruhi sistem demokrasi berikut konstelasi politik baik di daerah maupun nasional. Oleh karena itu, perlu kiranya perubahan-perubahan yang terkait dengan peraturan dan undang-undang dalam bidang politik, khususnya terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif secara serentak dan konstelasinya dengan perubahan tersebut harus segera disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, khususnya pemilih pemula dan pemuda-pemudi, sehingga perubahan yang ada tersebut dapat dipahami yang akan berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itulah perlu diadakan sosialisasi kegiatan peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik, terutama bagi generasi muda dan tokoh masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan wawasan, kemudian pengetahuan mengenai pemilihan umum, sehingga proses demokrasi khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat berjalan dengan kondusif. Para narasumber, para peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan ini juga atas nama pemerintah senantiasa menghimbau tidak henti-hentinya terkait dengan penanganan COVID-19. Varian yang sekarang udah sampai Delta ceritanya. Jadi ibaratnya kalau keragaman makanan udah luar biasa ini. Ya, sementara kita harus berjuang tetap bagaimana perekonomian berjalan, dan utamanya adalah bagaimana menjalankan prokes kesehatan dengan baik. Disiplin pribadi masing-masing menjadi modal utama bagaimana tetap kita harus beraktivitas. Jadi kami mengajak semua untuk lebih fokus, jalankan tugas sehari-hari, dan tetap mempertahankan protokol kesehatan dengan baik. Para undangan yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan dengan pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi pengembangan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, kemudian serta pemantauan situasi politik dengan rincian kegiatan peningkatan pemahaman undang-undang secara resmi kami nyatakan dibuka. Kemudian harapan kami juga disiapkan untuk tanya jawab, tapi kita menggunakan link Bapak Ibu semua. Silakan langsung ditulis saja, walaupun materinya di luar dari materi yang disampaikan, nanti oleh tim kami akan dilihat. Kemudian mudah-mudahan bisa dari narasumber bisa mengomentari dan menanggapi. Luar biasa, sore hari ini 143 sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa menyebarluaskan informasi-informasi. Demikian kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan walaupun kita jauh, ya nggak bertemu langsung, tapi minimal kita bisa bertatap muka ya. Ya, suatu saat nanti mudah-mudahan COVID sudah bisa dikendalikan. Kemudian kita bisa bergabung kembali nih. Bang Agus juga udah lama sekali nggak ngadem-ngadem di atas nih soalnya. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat kepala daerah. Implikasi dari tidak dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini, DKI Jakarta akan berakhir masa jabatan gubernurnya itu di tahun 2022 beserta 6 provinsi lainnya. Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat. Nah, ini akan diisi oleh pejabat kepala daerah. Slide-nya mungkin bisa ditampilin, Mas. Next. Nah, ini. Di tahun 2022 itu, pemerintah membutuhkan 7 orang penjabat gubernur, 76 orang penjabat bupati, dan 18 orang penjabat wali kota yang akan dilantik, yang akan masa jabatannya selesai ini sampai dengan dilantiknya gubernur, bupati, wali kota terpilih. Jadi untuk yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini, penjabat kepala daerahnya itu memiliki masa kerja hampir 2 tahun lebih. Begitu juga untuk yang habis masa jabatannya di tahun 2023. Ada 17 gubernur. Nah, ini 17 gubernur ini untuk daerah yang besar. 60% pemilih di seluruh Indonesia itu ada di tahun 2023. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua. Ini adalah daerah-daerah kantong suara terbesar di Indonesia. Nah, dari pejabat kepala daerah ini, itu diambilnya dari mana? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Pengalaman di Provinsi DKI pada Pilkada 2017 kemarin, yang menjadi penjabat kepala daerah itu adalah Dirjen Sony Sumarsono. Itu berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Namun di Provinsi Sulawesi Barat, diambil pejabat eselon 1 dari Kementerian Politik Hukum dan HAM, Polhukam, Bapak Carlo Brixtewu. Nah, untuk di Provinsi Jawa Barat diambil dari Sestama Lemhanas, Bapak Iriawan. Nah, ini pejabat gubernur ini diambil dari eselon 1 kementerian lembaga. Sedangkan untuk bupati dan wali kota itu diambil dari pejabat eselon 2 yang berasal dari provinsi ataupun dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi misalnya ada studi kasus daerah tersebut tengah bencana ataupun memiliki permasalahan yang cukup berat untuk diselesaikan pejabat di level provinsi, maka akan ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi seperti itu gambarannya. Sehingga mungkin nanti ada yang bertanya, Bapak Gubernur yang habis masa jabatannya tahun 2022 nantinya gimana? Nah, akan diisi oleh penjabat gubernur. Selanjutnya, rapat koordinasi mungkin lebih ke kesbangnya, ke selanjutnya lagi.
Nah, ya. Nah, mungkin saya langsung menyampaikan yang poin kelima ini, seleksi penyelenggara. Karena ini salah satu hal vital yang harus kita lalui juga. Ketua KPU beserta komisioner KPU serta ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu di tingkat pusat itu akan berakhir masa jabatannya pada bulan April tahun 2022. Ya, Pak. Nah, sehingga akan dilaksanakan seleksi bagi komisioner KPU RI, Bawaslu RI untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Setelah seleksi ini dilaksanakan, mungkin gambarannya seperti ini, 2021 tahapannya seperti yang ada di slide, bisa dibaca sendiri, 2022 seperti demikian. Nah, berkaitan juga dengan seleksi penyelenggara yang ada di level bawahnya. Ketua serta komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Masa jabatan yang bermasalah kemarin adalah ada 200 lebih daerah yang masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu itu berakhir beberapa hari atau beberapa bulan menjelang hari H pemungutan suara. Nah, inilah yang masih menjadi diskusi kami beserta KPU dan Komisi 2. Apakah dilakukan perpanjangan waktu terhadap komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten Kota tersebut, ataukah dilakukan rekrutmen secara serentak sebelum tahapan pelaksanaan pemilu dan diantisipasi dengan pemberian kompensasi bagi komisioner yang masa jabatannya belum berakhir. Nah, ini masih menjadi pembahasan antara penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, next, nah ini peran pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi ini udah bunyi nih di Undang-Undang 7 dalam penyusunan data kependudukan, pemerintah itu berperan di dalam pasal 201, 202, 204, dan 208. Yang pertama, menyiapkan data kependudukan dalam bentuk DAK2 dan DP4. Nah, mungkin bagi yang pemilih muda atau adik-adik ini belum tahu DAK2 itu apa dan untuk apa. DP4 itu apa dan untuk apa. DAK2 adalah daftar agregat kependudukan per kecamatan. Ini digunakan dalam menentukan jumlah kursi di DPRD kabupaten kota. Jadi berapa jumlah kursi DPRD kabupaten kota itu ditentukan sesuai dengan hasil dari DAK2. Nah, selanjutnya untuk menentukan daerah pemilihan. Dalam menentukan daerah pemilihan di Provinsi DKI Jakarta ataupun di daerah-daerah lainnya itu dasarnya adalah DAK2 yang diserahkan oleh pemerintah. Selanjutnya DP4. DP4 itu apa sih? Daftar potensial pemilihan. Ini adalah yang menjadi dasar ataupun menjadi pembanding bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih sementara. Nah, setelah daftar pemilih sementara ini ditetapkan, dilakukanlah pencocokan dan penelitian terhadap petugas yang dibentuk oleh KPU. Setelah petugasnya terbentuk, dilakukan pencocokan dan penelitian, barulah kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap yang berhak untuk menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Nah, bagaimana apabila kita tidak terdaftar di daftar pemilih tetap? Nah, tenang saja. Bagi adik-adik yang belum terdaftar di DPT, masih ada ruang sampai sebelum pemungutan suara. Bahkan setelah pemungutan suara pun adik-adik masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan apa? Dengan kartu tanda penduduk. Maka dari itu, yang menjadi tugas berat dan tugas besar kami di Kementerian Dalam Negeri ini adalah memastikan single identity number. Jadi setiap masyarakat, setiap penduduk ini memiliki nomor identitas tunggal. Tidak ada lagi masyarakat yang memiliki nomor identitas lebih dari satu. Inilah kemudian
dipastikan seluruh masyarakat telah melakukan perekaman EKTP yang baru lahir. Sejak lahir sudah didaftarkan oleh kedua orang tuanya untuk memiliki akte kelahiran, masuk ke dalam kartu keluarga, sehingga anak yang baru lahir pun telah memiliki nomor identitas tunggal. Nah, kembali lagi ke rekan-rekan yang belum bisa memilih atau belum masuk ke dalam daftar pemilih, segera laporkan kepada KPU. Kalau KPU jauh, fasilitasi kelurahan ataupun RT, RW lingkungannya. Apabila masih belum terdaftar, cukup gunakan KTP. Dengan catatan, pemilih yang menggunakan KTP pada hari H pemungutan suara itu belum tentu memperoleh semua jenis surat suara. Misalnya saja saya saat ini taruhlah ber-KTP di daerah asal saya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari H pelaksanaan pemungutan suara, saya ke TPS di daerah Jakarta. Misalnya saja saya memilih di daerah Jakarta Pusat. Pada saat saya memilih akan dicek KTP saya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya hanya bisa memilih untuk satu surat suara saja untuk memilih presiden dan wakil presiden. Karena presiden dan wakil presiden ini daerah pemilihannya adalah seluruh Indonesia. Sedangkan untuk anggota DPR RI, DPRD provinsi, itu saya nggak bisa dapat. Ataupun DPD RI, itu saya nggak bisa dapat. Kenapa? Inilah konsekuensi karena saya memiliki KTP di luar KTP Jakarta. Dan beberapa hal teknis lainnya. Nah, yang selanjutnya peran pemerintah di sini adalah pelaksanaan kampanye sebagaimana pasal 306, memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada saat kampanye, serta pelarangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana kampanye. Selanjutnya, percetakan dan distribusi logistik, peran Linmas dalam menangani kondisi tertib dan keamanan, penugasan personil sebanyak 2 orang personil per TPS, memantau pelaksanaan pemilu. Jadi menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu, mendukung penyelenggara. Nah, disinilah seperti yang saya sampaikan tadi, besar harapan kami kepada Bapak Kepala Suku Dinas Badan Kesbangpol Kota Administratif Jakarta Selatan untuk mendukung penuh penyelenggara dalam hal ini KPU Bawaslu yang ada di Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, pemerintah memberikan bantuan dan fasilitasi yang diatur dalam pasal 434 ayat 2. Bentuknya adalah penugasan personel di sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Jadi biasanya ini sekretariat ini isinya itu ASN yang ditugaskan. Menyediakan sarana ruangan sekretariat bagi PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Melaksanakan sosialisasi, melaksanakan pendidikan politik, seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, memastikan kelancaran transportasi pengiriman logistik. Untuk di daerah Provinsi DKI Jakarta mungkin cukup mudah. Tapi kita harus bayangkan daerah pegunungan, daerah hutan seperti yang ada di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi. Bahkan di Papua, pemerintah harus sampai melakukan charter terhadap pesawat ataupun kapal untuk menyebarkan logistik ini, karena banyak daerah yang masih sangat sulit untuk dijangkau dengan transportasi darat. Sehingga tidak heran kalau misalnya Bapak Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Pasti masih banyak yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan KPU Kota Jakarta Selatan. Nah, untuk itu marilah kita buka sesi diskusi ini yang saya harapkan
dapat berinteraksi dengan aktif untuk mengetahui apa saja hal-hal yang ingin Bapak Ibu ketahui menuju pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Kurang lebihnya sampai kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya langsung bertanya saja langsung yang menyampaikan pertanyaan ke Mas Agus. Nanti dia langsung direspon oleh Pak termasuk juga ada pertanyaan dari Ibu Paila di ruang yang berbeda. Ini langsung ke Pak Agus pertanyaan pertama nih Mas. Mas Agus, sampaikan mic-nya. Pertanyaan begini Mas. Untuk KPU FKDM bisa mendaftar jadi anggota atau penyelenggara PPK dan atau PPS. Jadi pertanyaannya apakah anggota FKDM boleh tidak jadi penyelenggara pemilu di PPK dan PPS? Itu dari pertanyaan Mas. Nah, baik, ini pertanyaan yang selalu muncul setiap ada momentum-momentum terkait dengan pemilu ya. Ini pertanyaan yang sering kita dengar kaitan dengan itu. Jadi rekan-rekan sekalian kaitannya dengan apakah KGS, apakah RT ya kan, bisa menjadi panitia bertehok ya. Kita mengawal yang namanya pemilu serentak, pemilihan serentak itu ya kan terkait dengan momentum waktu yang belum tertentu. Walaupun yang tadi saya sampaikan di awal ini kan sebagai bentuk monitoring ya terkait stakeholder tingkat nasional. Ini beberapa gambaran kita buat. Nah kaitan dengan itu ya terkait dengan badan network. Kita pernah mengalami nih, ya kita itu maunya kalau mau ikut badan network itu sesuai dengan persyaratan secara umum. Tetapi pengalaman kita, ya kan, orang yang misalnya pernah dibatasi terkait umur ya. Nah, umur dulu itu KPPS di bawah 20 tahun nggak boleh kan gitu. Sekarang kemarin muncul kalau pengalaman 2019 umur 17 tahun atau 18 tahun sudah bisa menjadi badan network. Tapi kan, nah kaitannya dengan ini memang kita nggak bisa menyatakan bahwa ini boleh dan tidak. Karena ini kan masih dalam rangka bagaimana KPU selaku stakeholder secara teknis menyiapkan beberapa peraturan regulasi masih nunggu berkaitan dengan beberapa keputusan politik dengan nasional. Kan begitu kan? Nah kalau memang misalnya secara logika, kalau nggak salah terkait dengan FKDM itu dari awal saya bilang tuh, ini kan antara menjadi badan ad hoc PPK PPS di pemilu, kemudian di pemilihan serentak, itu kan dengan payung hukum dan alokasi anggaran yang berbeda. Nah, pertanyaan sekarang kalau pemilu secara secara kebijakan yang kalau kita lihat itu kan memang dari APBN, ya artinya dibiayai oleh tingkat nasional, ya. Yang selama ini kalau kaitan dengan pilkada itu kan bagaimana masing-masing daerah itu punya dana dari masing-masing pemerintah setempat. Nah, ini kan tentu ada perbedaan juga ini. Apakah FKDM itu misalnya yang selama ini kan honorarium dari pemerintah setempat ya. Nah itu. Nah tentu kita tunggu saja ya karena semua masih menunggu nih wait and see bagaimana peraturan secara teknik. Tapi yang pasti bagi KPU kalau sudah ada komitmen nasional bahwa penyelenggaraan pemilu ya kan tanggal sekian Februari tahun 2024, kemudian pilkada serentaknya November tahun 2024 dengan keputusan nasional, maka nanti turunan dari situ KPU akan membuat regulasi-regulasi beserta turunannya, ya, termasuk regulasi bagaimana peraturan KPU-nya yang mengatur perikutan badan ad hoc, kemudian bagaimana tentang pencalonan, ya kan, dan seterusnya, bagaimana untuk mengupdate data pemilih, ya. Tadi dibilang dari Kementerian Dalam Negeri yang dari wakil Pak Andi ya sudah menyampaikan secara detail tuh terkait dengan daftar pemilih ya. Memang ini nggak semudah, termasuk salah satunya bagaimana seorang FKDM
atau mungkin ada yang lain ya, Dewan Kota dan seterusnya ya. Kalau di DKI Jakarta boleh dan tidak. Jadi kita tunggu saja terkait dengan regulasi yang akan kita tetapkan sambil nunggu kami secara struktur hierarki dari KPU RI akan membuat aturan di tingkat lapangan. Baik. Itu Bang Andi. Ya, ini saya lanjutkan aja pertanyaannya karena masih menyangkut juga ke sana. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi itu, ini kan kalau mengacu pada repliknya kita di 2019, ini kan banyak penyelenggara yang katakanlah sebut punya resiko atau menjadi korban atau meninggal dunia dalam bahasanya. Nah, sekarang pertanyaan mereka, bagaimana strategi KPU terkait dengan penyiapan tantangan 2024 agar traumatik teman-teman KPPS ini setidaknya tidak terulang atau KPPS ini tidak menolak untuk jadi KPPS atau dia ingin jadi KPPS tapi apa kira-kira strategi KPU? Kira-kira itu. Silakan Mas Agus. Iya, ini memang tantangan besar bagi kita semua. Jadi ya kita harus mengakui nih yang namanya badan ad hoc ya, terutama teman-teman KPPS ya, itu adalah garda terdepan betul. Ya, dia punya masa memang secara SK itu legalitasnya sebulan kerja. Tetapi secara teknis kita tahu kan pada saat persiapan logistik datang ke TPS, kemudian pas hari H ya kan, kemudian dia harus menyampaikan rekapan satu segala macam untuk menjadi bahan keputusan pleno di tingkat di atas. Nah, kaitan dengan ini memang pengalaman memang membuktikan ya, pengalaman 2019 itu memang nggak gampang. Seperti di wilayah kita di Jakarta Selatan, lebih kurang 6.500 TPS yang menyebar tadi di 10 kecamatan. Kalau kita hitung rata-rata 9 ya, petugasnya termasuk itu hampir 60.000. Nah, mencari orang 60.000 itu kan ya tentu bagi KPU tidak bisa sendirian. Nah, maka komunikasi intens, kemudian dengan stakeholder, dengan faktor dan jajarannya itu sangat penting. Nah, kaitannya ini menjadi tantangan di wilayah. Ya mudah-mudahan teman-teman KPPS kita tunggu terkait dengan regulasi payung hukumnya. Ya tentu bagi penyelenggara seperti kami di KPU akan mereview beberapa pengalaman 2019. Mana yang menjadi keberatan, mana yang harus dilanjutkan. Saya kira ini menjadi PR kita semua, termasuk di dalamnya KPU RI, pelaku stakeholder yang punya kebijakan nasional, aspirasi yang ada, evaluasi 2019 pemilu itu menjadi catatan penting. Baik. Nah, salah satunya bagaimana teman-teman yang selama ini misalnya untuk cara penulisan itu kan, C1 itu kan kalau kemarin kan luar biasa, karena pemilu serentak. Nah, itu juga perlu direview. Kemudian terkait dengan beberapa surat suara, beberapa beban logistik segala macam yang selama ini kan kita tahu nih ya, semua kebutuhan itu harus kita penuhi. Salah satu poin penting juga ini penting menyinggung dan tadi saya sampaikan terkait dengan roadmap teknologi informasi. Jadi artinya memang plus minus. Makanya kita berharap ya kan dengan persiapan lebih awal menuju 2024 itu bisa memaksimalkan kemudian terkait dengan beberapa sistem informasi. Ya, yang tadi dibilang terkait dengan silon, sistem informasi pencalonan, termasuk terkait dengan silog, sistem informasi logistik, termasuk rekapitulasi segala macam. Nah, artinya semua ini berharap KPU dan jajaran sampai tingkat bawah ini selesai ya kan persiapan menuju tahun 2024. Artinya apa? Semua output target, semua pemanfaatan tentu bukan hanya bagi KPU yang notabene akan terbantu dengan sistem informasi yang ada, tetapi para calon-calon nih ya juga terbantu dengan sistem itu untuk mengupdate, untuk mengecek logistik, penyelenggara, kemudian rekapitulasi ya secara transparansi tentu diharapkan terkait dengan sistem informasi IT-nya menjelang 2024. Saya kira tentu harus lebih awal, jangan nanti pemilu kurang seminggu kemudian ini baru jadi, jangan. Karena secara politis ini akan menentukan ya kan yang bertarung di dalam pemilu nanti. Nah, maka perlu uji coba kemudian simulasi dan usaha sehingga menjadi acuan kita semua teknologi pada saat pemilu. Saya kira itu Bang Andi. Terima kasih Mas Agus. Ini ada pertanyaan buat Mas Andi. Setelah mic-nya bisa digeser Mas Agus. Ada 2 pertanyaan nih Mas Andi. Ini kaitan dengan peran Kemendagri. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana
strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka golongan putih atau golput ya. Ini strategi pemerintah secara umum yang diwakili dari Mas Andi di sini. Pertanyaannya tadi bagaimana strategi mengurangi angka golput di masyarakat. Yang kedua, bagaimana peran masyarakat ya, bagaimana peran masyarakat untuk memperhatikan daftar nama-nama yang ada di Dukcapil. Artinya kelihatannya pertanyaannya ini masyarakat tidak hanya mengacu pada data yang ada di KPU, tapi bagaimana masyarakat mampu mengakses data pemilih atau masyarakat ke Dukcapil, barangkali begitu pertanyaan. Silakan Pak, ada 2 pertanyaan dari masyarakat. Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Yang pertama terkait dengan upaya dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi seluruh jajaran pemerintah, baik di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, agar meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, langkah yang kami ambil adalah yang pertama seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, baik yang sering melaksanakan atau mengikuti pemungutan suara, ataupun yang baru akan mengikuti pemungutan suara. Nah, target utama yang kita sasar terlebih dahulu mungkin ke pemilih pemula. Karena sampai di tahun 2024 ini jumlahnya akan sangat besar. Setelah itu, kita menarget masyarakat yang telah sering mengikuti pemilihan, namun merasa jenuh dengan kondisi pemilihan. Karena hampir setiap tahun ada gejolak politik. Hampir setiap tahun berita nasional hanya diisi oleh kegiatan politik, mulai tahun 2017, 2018, 2019, sehingga masyarakat menjadi jenuh dengan adanya kontestasi pemilihan ini. Sehingga itulah kita memberikan pemahaman bahwa kedepannya pemilihan akan dilaksanakan serentak hanya dalam waktu 5 tahun sekali. Nah, awalnya turning point-nya itu ada di tahun 2024, di bulan Februari atau Maret, dan pada bulan November. Sehingga masyarakat betul-betul akan merasakan pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 itu dengan ke TPS dalam 1 tahun itu 2 kali, yaitu di bulan Februari atau Maret dan di bulan November untuk memilih presiden, DPR RI, sampai dengan kepala daerah. Nah, selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang memilih untuk tidak memilih. Karena ada juga golongan ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang merasa kecewa terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga akhirnya menolak untuk menuju ke TPS. Menolak untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, narasi-narasi yang perlu dibangun adalah bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang, kepada kelompok-kelompok yang kecewa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk menggunakan hak suaranya melawan kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena kepala daerah, calon anggota legislatif, presiden dan wakil presiden itu dipilih berdasarkan suara yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut. 1 orang nilainya 1 suara. Bapak Ibu memilih untuk tidak memilih, sehingga tingkat partisipasinya rendah. Yang akan terlahir adalah pemimpin-pemimpin yang abai terhadap daerahnya, karena tidak memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat daerah tersebut. Misalnya saja, beberapa daerah di Indonesia yang tingkat partisipasi masyarakatnya di bawah 50%, akan berakhir kepala daerahnya itu kalau tidak korupsi, ya masuk penjara. Jadi seperti demikian, maka itu pemilih-pemilih yang memilih untuk tidak memilih ini dapat menggunakan hak suaranya dengan memilih baik itu calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden yang mudaratnya paling sedikit. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak ada yang sempurna, baik itu dalam hal memimpin daerah, akan tetapi kita bisa melihat bahwa sosok pemimpin, sosok calon anggota legislatif, sosok presiden dan wakil presiden yang akan kita pilih ini memiliki rekam jejak yang baik. Lebih pantas untuk dipilih dibandingkan pasangan calon yang lain. Dengan berbagai argumentasi-argumentasi lainnya. Sehingga
tingkat partisipasi masyarakat kita menjadi lebih tinggi. Masyarakat yang tadinya memilih untuk golput akhirnya memilih pemimpin yang mudorotnya paling sedikit ataupun yang memiliki visi misi program yang sama dengan yang diinginkan. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, pertanyaan kedua tadi selanjutnya, bagaimana masyarakat itu mendapatkan terkait dengan data untuk bisa masuk ke dari Dukcapil itu? Nah, data dari Dukcapil. Tahun 2019 KPU itu sudah mengeluarkan aplikasi, Pak. Ada aplikasi yang diluncurkan oleh KPU, tidak melalui Sidali ini, masyarakat bisa langsung mengecek apakah sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum. Nah, sekarang ini Dukcapil juga sudah online. Jadi bisa dicek secara langsung di situs Dukcapil daerah masing-masing. Misalnya nih Jakarta Selatan, Dukcapil Jakarta Selatan. Itu bisa dicek apakah saya sudah terdaftar atau belum. Apabila belum terdaftar, dicek secara online, silahkan laporkan ke kelurahan. Kalau tidak ke kelurahan, bisa langsung ke kantor Dukcapil. Dengan mekanisme-mekanisme yang seperti demikian. Sehingga teknologi informasi ataupun digitalisasi terhadap hal-hal yang tren saat ini itu telah dimanfaatkan oleh Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, maupun oleh KPU. Sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah lagi untuk memastikan dirinya terdaftar atau belum. Kita bisa keluar rumah apabila kita tidak terdaftar, sudah melakukan pelaporan ke kelurahan ataupun ke kecamatan, nah barulah kita harus keluar rumah untuk mengurus dokumen kependudukan ini. Jadi seperti itu. Mungkin kemudian sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU terkait dengan hasil evaluasi pemilu 2019 kemarin. Karena kita lihat beban kerja yang berlebih yang ditumpukan kepada KPPS atau penyelenggara ad hoc ini yang menyebabkan banyaknya penyelenggara ad hoc itu yang meninggal, bahkan sakit. Akhirnya KPU beserta pemerintah itu mencoba mengurai beban kerja seperti apa, titik beban kerja seperti apa yang paling berat yang dilakukan oleh badan ad hoc ini, utamanya KPPS. Nah, salah satunya yang disampaikan tadi, pemerintah berharap menyarankan untuk melakukan penyederhanaan terhadap formulir yang harus diisi oleh KPPS. Sehingga KPPS tidak perlu lagi menulis sampai beberapa lembar itu, bahkan ada yang sampai ratusan lembar yang harus diisi oleh KPPS. Selain itu, memastikan waktu kerja dari KPPS. Tidak lagi KPPS itu H-3 ini sudah harus bekerja mereka. Mereka sudah harus menyebarkan form undangan, form C6 kepada pemilih. Nah, H-2 mereka sudah harus memastikan kondisi logistik. Selanjutnya H-1 mereka sudah harus memastikan TPS itu sudah berdiri atau belum. Layout TPS itu seperti apa. Nah, inilah mereka kan harus bekerja secara terus-menerus dalam waktu 3 hari, bahkan lebih apabila mereka ikut terlibat dalam pelipatan dan penyortiran surat suara. Karena tidak sedikit petugas ad hoc ini terlibat dalam penyortiran dan pelipatan surat suara, sehingga terakumulasilah kelelahan beban kerja itu pada hari H pemungutan suara. Inilah yang kita coba pemerintah mendorong kepada KPU untuk mengeluarkan juknis dan dilakukan pengawasan secara ketat. Tidak hanya sekedar juknis kemudian dilakukan bintek, tapi dilakukan pengawasan secara ketat bahwa juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI ini, Bawaslu RI ini, diikuti oleh petugas yang ada di lapangan. Tidak hanya sekedar juknis, tapi pelaksanaan di lapangan menjadi berbeda. Nah, selain itu, pada pelaksanaan konsinyering kemarin juga kami menyampaikan bahwa KPU menyepakati bahwa agar anggota KPPS ini didampingi oleh petugas dari Dinas Kesehatan. Sehingga kami melibatkan Kementerian Kesehatan. Satu hal terkait apakah masih pandemi. Ini kan yang masih menjadi perdebatan. Karena belum ada yang bisa memastikan pandemi ini kapan berakhir. Bahkan kondisi saat ini malah justru meningkat. Bahkan meningkat sangat drastis. Nah, anggota ad hoc penyelenggara KPPS ini minimallah dilakukan tensi. Baik pada saat perekrutan dan sebelum hari pemungutan suara. Sehingga
kita mengetahui betul kondisi fisik dari petugas di lapangan ini. Yang kedua terkait dengan honorariumnya. Ini kan kita mau memanusiakan manusia, Pak. Itu kan tergantung dari honor. Nah, ada perbedaan antara honor yang dikeluarkan oleh APBN dan APBD. Nah, ini saya mau mengkonfirmasi dulu nih, apakah betul Pak, honor yang dari APBD itu lebih besar? APBD lebih besar. Yang sebelum-sebelumnya. APBD lebih besar. Betul. Dan kebanyakan APBD itu lebih besar dibandingkan APBN. Nah, inilah bagaimana kita berupaya agar honorarium APBN yang dikeluarkan oleh APBN dan APBD ini jumlahnya sama lah minimal. Mendekati lah. Ini kan senang juga para penyelenggara ad hoc ini. Namun kan kembali lagi ke kondisi keuangan negara. Apakah bisa untuk membiayai honorarium tersebut atau tidak? Apakah penambahan atau tidak? Karena kan yang harus kita sadari dulu pertama-tama ini adalah jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia kurang lebih 900.000. Dikali 7 orang anggota KPPS. Nah, itu adalah gambarannya. Jumlah anggotanya besarnya seperti apa dan honorarium yang harus dikeluarkan jumlahnya kurang lebih demikian. Jadi tambahan saya seperti itu. Baik. Saya kira senang juga nih teman-teman calon anggota PPK PPS ada sedikit peningkatan honor lah, kira-kira begitu ya. Ini izin, Bu Fahira masih on air di sini, Bu? Bu Fahira? Oh, masih. Bagus. Ini masih ada pertanyaan nih, Bu. Masih ada pertanyaan nih. Saya minta pertanyaan Ibu nih nanti barangkali ditutup dengan statement Ibu lah, gitu ya. Karena ini ada pertanyaan agak menggelitik juga nih pertanyaan ini, Bu. Jadi begini pertanyaannya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu Fahira Idris mengenai sebagian masyarakat hal yang bersifat apatis terhadap politik? Artinya di sini kayaknya partai politik nih. Artinya saya udah benci nih sama partai politik A gitu kan. Nah, kira-kira karena Ibu ini bukan orang partai politik, masyarakat bertanya nih ke Ibu, bagaimana sikap dan pandangan Ibu terkait dengan sebagian kelompok masyarakat yang apatis terhadap partai politik. Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Andi Maulana. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga kepada para peserta. Ini adik-adik kita SMA, SMK, teman-teman FKDM, FPK, FKUB, kemudian juga ada anggota saya dari Ormas Bang Jafar, mana nih? Terima kasih ya sudah bisa bergabung. Ini pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih untuk yang bertanya. Saya hanya mau mengatakan bahwa tolong jangan apatis dengan yang namanya politik ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita jalani ya, segala sesuatu yang kita hadapi sehari-hari, masalah listrik, masalah kesejahteraan sosial dan lain sebagainya itu diputuskan secara politik ya oleh seluruh yang terlibat nih, dari mulai presidennya, DPR-nya, DPD-nya, DPRD-nya. Jadi jangan pernah putus harapan ya. Makanya pilihlah yang terbaik, pilihlah yang Bapak Ibu rasa punya visi misi yang terbaik, terus kemudian juga rekam jejak politiknya juga baik ya, kan kita bisa lihat nih rekam jejaknya dan lain sebagainya. Karena apa? Pada saatnya misalnya terpilih katakanlah ya, gitu. Kepada mereka lah kita bisa menyampaikan aspirasi kita ya, tentang apa yang kita inginkan. Misalnya tentang masalah tadi kan kita inginnya bagaimana caranya nih supaya PPS, PPK ini mendapatkan jaminan kesehatan misalnya. Itu kan namanya juga politik ya. Kita bersuara kepada teman-teman kita, anggota dewan, kepada saya juga. Ini karena saya juga insya Allah akan memperjuangkan ini masalah jaminan kesehatan PPK, PPS. Nah, yang kedua, ini yang sedang saya perjuangkan. Bagaimana caranya kesejahteraannya PPK, PPS ini juga bisa lebih baik ya. Insentifnya bisa lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Itu juga saya sedang perjuangkan. Dan tentunya yang berjuang bukan hanya saya, ya tentu ada anggota DPRD, anggota DPR, ya, terus kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap ya, saya sangat berharap mari ikuti ya kontestasi politik kita, karena disitulah kita mudah-mudahan tidak salah jalan memilih
calon-calon legislatif, memilih calon pemimpin, ya, agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Jadi menurut saya kalau bisa, yuk kita semangat ya. Ingat tahun 1999 kita bisa mencapai angka yang sangat baik sekali ya. Keterlibatan keikutsertaan masyarakat itu sangat baik sekali. Jadi mudah-mudahan di 2024 ini kita ikut, dan kita juga berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita PPK PPS ini semuanya ini sehat ya. Jangan ada yang menjadi korban ya, kemudian sakit dan lain sebagainya. Memang harus dibuat sistem yang baik gitu ya. Apalagi nanti pilkadanya serentak, terus kemudian setelah pemilu terus pilkada lagi DKI ini November dan lain sebagainya. Jadi saya harap mohon jangan ada apatis ya terhadap politik. Politik itu harus memang ada di keseharian kita. Yang penting teman-teman kalau bisa sebanyak-banyaknya kenal dengan banyak anggota dewan ya, karena melalui mereka aspirasi-aspirasi kita bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fahira dengan apa yang tadi disampaikan. Ini Mas Andi dan Mas Agus, ini kelihatannya pertanyaan terakhir nih. Tapi memang untuk kedua-duanya nih. Untuk kedua-duanya nih. Ya, di sini untuk kedua-duanya nih. Ya, tapi kalau Bu Fahira mau menyambung juga tidak apa-apa ya. Saya masih berharap Bu Fahira menjawab pertanyaan ini karena ke narasumber semua ini. Pertanyaannya begini nih, kalau tadi melihat dari materi Mas Agus memang disebutkan di mana jumlah pelanggaran cukup banyak, baik pelanggaran terhadap penyelenggara maupun data pelanggaran gitu ya. Nah, ini pertanyaannya untuk semuanya nih, sejauh mana ya tindakan penyelenggara KPU di sini, pemerintah, dan di sini disebutnya anggota DPR, tapi ya nggak apa-apa karena ibu juga anggota dewan lah, itu Dewan Perwakilan Daerah ya masuk juga di sana. Jadi bagaimana atau sejauh mana tindakan KPU, tindakan pemerintah dalam ini dan tindakan DPD Bu Fahira menyikapi bagaimana mencegah adanya pelanggaran pemilu di 2024. Nah, kalau tadi kan tantangannya pelanggaran. Nah, ini pertanyaannya demikian. Kira-kira dari Mas Agus, Mas Andi, dan Bu Fahira bisa menjawab pertanyaan ini sebagai pertanyaan penutup kayaknya ini pertanyaannya. Saya kira gitu. Dari Mas Agus dulu Bu ya. Silakan Mas Agus. Baik, ini pertanyaan yang cukup menantang juga ya. Memang ini harapan dari semua kita ya, bahwa namanya pemilu atau pemilihan pilkada itu bisa berjalan dengan baik, kemudian mengikuti regulasi yang sudah menjadi konsensus nasional. Tapi kita semua harus memahami dan menyadari ya ini adalah kerja politik. Jadi kerja pertarungan politik, kemudian yang diikuti tentu para pesertanya yang sudah menjadi konsensus nasional dengan payung hukumnya. Nah, artinya memang secara penyelenggaraan, nah tentu kami ini selaku penyelenggara, bagian dari penyelenggara dalam KPU, tentu ingin memfasilitasi, memberikan supporting kepada semua para stakeholder, kepada para peserta pemilu maupun pemilihan, itu dengan fair dan terbuka, semua harus sama. Ya, artinya kalau ini kita kawal, maka dari itu yang namanya pemahaman payung hukum, pemahaman regulasi, bukan hanya penyelenggara, ya, tetapi para peserta ini, baik itu partai politiknya, baik itu calon DPR, presiden, senatornya, DPD, semua harus memahami peraturan yang ada. Maka ada beberapa bagian tahapan bagi KPU mengundang mereka supaya satu pemahaman. Nah, kalau ini sebagai komitmen dan ini sebagai acuan kita semua untuk mendapatkan pemilu yang kita harapkan, yang demokratis, ya tentu sama-sama harus punya komitmen. Pelanggarannya juga jangan sampai ada pelanggaran. Ini yang menjadi permasalahan nih. Ya, seperti seorang caleg nih, suaranya sedikit, ya, kemudian ingin jadi. Nah, ini dari mana? Nah, gitu. Maka jauh-jauh hari. Jadi memang pembicaraan hari ini dari beberapa narasumber berpikir itu seperti besok mau pemilu atau pilkada kan gitu. Tetapi bagi KPU ini sangat penting. Ya, ini masih jauh perjalanannya. Ya, ini kan tingkat nasional, ini kan dinamikanya masih nih, belum final. Maka bagi KPU ini wait and see, melihat dulu
Ya, nanti kalau turunannya sudah oke, maka dengan regulasi yang ada, kami di Jalan KPU akan melaksanakan itu. Tentu Ya. adanya pengawasan dari teman Bawaslu. Baik. Nah, Baik. ini memang kembali lagi ini kerja politik. Ya. Nah, jadi kalau bicara meminimalisir pelanggaran, Ya. saya kira harus menjadi komitmen bersama dan menjadi bersama-sama kita kawal undang-undang yang sudah diputuskan itu harus kita patuhi, regulasi dari KPU baik berupa peraturan KPU maupun turunannya, biasanya ada surat edaran segala macam, ini harus dikawal bersama. Ya. Tetapi memang kembali lagi ini kerja politik, ya. Tetapi ini barangkali menjadi momentum. Ya. Selama ini yang menjadi historis, setiap mau pemilu, ya pemilihan presiden, undang-undangnya selalu ada revisi dan pergantian. Nah, ini adalah momentum setelah 2019, kemudian menuju 2024 masih pakai undang-undang yang lama, Undang-Undang 7 tahun 2017 yang luar biasa, pasal-pasal di dalamnya ada 509. Ya. Baik. Maka bagi penyelenggara yang kemarin yang sudah membaca, kemudian dibaca ulang, merefresh dong. Ya. Nah, tentu akan meningkatkan beberapa informasi update untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Jadi terima kasih nih atas kesempatan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Andi. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran. Ini saya langsung aja ya. Upaya pencegahan pelanggaran ini telah kita laksanakan sejak proses penyusunan regulasinya. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas. Bahkan tindak pidana, dendanya besarannya seperti apa itu sudah dijelaskan di sana. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pun sudah jelas. Tindak pidana apabila terjadi pelanggaran. Hanya saja politik uang, politik identitas itu diatur sampai pengenaan pasal tindak pidana. Nah, tapi dasar orang kitanya aja ini Pak, masih terus mencoba-coba. Masih ingin batasannya ini sampai di mana. Sehingga apapun yang kita atur di dalam paket perundang-undangan itu, kalau tidak dieksekusi langsung di lapangan, ya nilainya percuma saja. Akhirnya apa? Akhirnya kami mencoba bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan tindakan secara tegas. Karena yang selama ini terjadi, banyak laporan masyarakat masuk ke Bawaslu, masuk ke kepolisian, tapi tidak ditindaklanjuti sampai terakhir. Banyak pelanggaran-pelanggaran ini mengendap, akhirnya tidak terselesaikan. Bahkan sampai di pelaksanaan pemilihan selanjutnya, permasalahan ini belum terselesaikan. Muncul lagi malah. Nah, akhirnya kami, Kementerian Dalam Negeri, beserta jajaran pemerintahan, baik TNI, Polri, Kejaksaan, mengumpulkan sentra Gakumdu. Nah, pelaksanaan pemilu itu ada yang diistilahkan dengan sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu apa? Sentra Gakumdu ini adalah sentra penegakan hukum terpadu. Isinya siapa aja? Isinya adalah Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Tugas mereka apa? Tugas mereka adalah menindaklanjuti laporan-laporan ataupun temuan-temuan pelanggaran yang ada di lapangan ke tingkat selanjutnya, sampai ke tingkat pidana. Maka dari itu kemudian kami mendorong kepada jajaran sentra Gakumdu, seluruh personil yang ada di dalamnya ini, yang pertama adalah lakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan. Dasar hukumnya sudah ada. Dasar hukumnya sudah jelas. Nah, akhirnya di tahun 2020 kemarin, memang betul ada beberapa orang yang bahkan sampai dipidana. Mungkin saya bisa bacakan saja. Sampelnya ini saya ambil 3. Salah satunya di Kabupaten Pelalawan Riau. Ada salah seorang ASN, saya tidak menyebutkan namanya siapa, dia mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Nah, akhirnya dia dijatuhi vonis penjara 6 bulan dan denda sebesar 200 juta. Apabila dia tidak bisa bayar denda itu, hukuman tambah penjara 1 bulan. Studi kasus yang kedua di Tangerang Selatan, tidak perlu jauh-jauh. Tangerang Selatan ini
vonisnya 36 bulan penjara dan denda 200 juta setelah dia terbukti membagikan uang pada saat kampanye di lapangan Macek Serpong. Jadi dia terbukti nih. Akhirnya didorong Sentra Gakumdu, proses hukumnya berjalan, dia tulislah hukuman maksimal untuk pelanggaran pidana pembagian uang ini. Penjara 36 bulan dan denda 200 juta. Nah, yang ketiga di Kalimantan Utara, di Tarakan. Dia membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat dan ditangkap oleh masyarakat setempat. Dilaporkanlah dugaan pelanggaran ini, akhirnya divonis 36 bulan penjara dan denda maksimal juga 200 juta. Ini apa? Ini adalah bukti komitmen dari pemerintah beserta Sentra Gakumdu agar setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini tidak mengendap lagi, tapi ditegakkan setegak-tegaknya agar memberikan efek jera kepada peserta, masyarakat, ataupun orang-orang yang ingin mencoba melanggar batasan-batasan terhadap pelanggaran ini. Sehingga dengan adanya penegakan hukum ini, masyarakat menjadi jera ataupun tahu bahwa hal-hal yang dilakukan ini adalah suatu bentuk pelanggaran. Nah, selain itu, bagi masyarakat awam, banyak yang belum mengetahui. Misalnya saja politik uang. Peserta pasti masih saja ada yang mengandalkan politik uang, membagikan uang kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini banyak yang belum mengetahui bahwa yang menerima uang ini dapat dikenai sanksi pidana. Nah, maka dari itu kemudian bagaimana kita memberikan kepada pemahaman kepada masyarakat ini bahwa baik yang memberi maupun yang menerima politik uang ini atau uang-uang untuk memilih salah satu pasangan calon ini dapat dikenai sanksi pidana. Inilah yang informasi yang kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan hukuman untuk ini sudah ditegakkan. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat, bisa kita review di tahun 2020. Mungkin dari itu upaya dari kami, dari pemerintah, dari KPU, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Demikian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Andi Asin. Kepada Ibu Pak Iredi, silakan terkait dengan pertanyaan yang sama. Siap. Jadi kalau kalau ini kan sebagai peserta ini, silakan. Ya. Kalau saya, menurut saya tadi yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita sebelumnya sangat luar biasa. Saya hanya mengingatkan saja kepada mudah-mudahan saya berharap ya kepada para calon maupun caleg ya maupun petugas maupun siapapun itu. Pertama, ingat itu ada sanksi-sanksi tadi yang sudah dibacakan itu kan cukup berat ya yang pertama. Terus kemudian, tapi jauh di luar apa yang sudah disebutkan sanksi berdasarkan undang-undang, itu kita mesti ingat yang namanya agama kita, ya kan? Ingat dosa deh. Apakah kita merasa kita hidup di dunia ini baik-baik saja tanpa melupakan bahwa akan ada hidup kita yang selanjutnya di akhirat nanti yang kalau kita berbuat dosa dan lain sebagainya itu pasti balasannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan etika semua pihak ini bisa terjaga ya. Saya tidak mau menjudge siapa yang dulu pernah melanggar, siapa yang ini, tapi saya berharap ya dan mungkin mudah-mudahan ini nanti para tokoh agama pada saat mereka mungkin sedang tausiah ya, jangan hanya sedang pada saat menyambut hari 2024, tapi dari mulai sekarang itu disadarkan ya, disadarkan kepada para jamaahnya bagaimana cara kita agar bisa jujur, menjadi jujur ya, apalagi pada saat kontestasi bisa menjadi jujur itu mudah-mudahan bisa timbul gerakan hati nurani yang kita harapkan adalah semuanya bisa berlaku jujur dan adil. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi penyampaian dari Ibu soal pertanyaan tadi. Bagus sekali, jawabannya juga bagus sekali. Terima kasih kepada teman-teman peserta dari teman-teman kalangan pelajar, teman-teman dari organisasi masyarakat, teman-teman FKDM, FKUB, dan Ormas yang hadir di dalam forum webinar Kesbangsa Selatan, dalam forum peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik selatan. Kita hampir 2 jam lebih mendapat informasi pengayaan ilmu dari 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Faira Idris sebagai anggota DPD
DKI Jakarta. Terima kasih Bu. Lantas juga ada Bung Agus Sudono sebagai Ketua KPU Selatan dan dari Kemendagri yang diwakili oleh Bung Adi Aswin. Kita sudahi forum terhormat ini, forum baik ini sebagai pengayaan yang baik, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan kita dan kekurangan barangkali kekurangan yang kita tidak perlu perdebatkan. Kalaupun ada kesalahan dari kami atau saya selaku moderator dan dua narasumber yang terbaik ini serta Bu Fahira dimohonkan untuk dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri forum ini dengan ucapan Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama Ibu. Semuanya. Jangan bosan-bosan ya Bu kalau kita undang Siap. lagi ya Bu. Selalu bersedia. Ya, katanya salam dari Pak Kasuban, Pak Dirham Bu. Siap. Terima kasih Bapak izin Ya. live. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Ya, salam sehat. Ya Bu. Silakan teman-teman.